Ini video 586 ya. Ada yang bertanya kepada saya atau komen bahwa menurut dia berarti reformasi itu salah jalan karena membuat Indonesia itu kehilangan passive income. Ya kalau ditanya ya saya pikir demikian ya. Reformasi ini salah jalan. Kenapa salah jalan? Karena reformasi ini kan jalan tahun 2000 ya. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah kan tahun 2000. Pak Harto kan masih ada. Pak Harto masih senyum-senyum aja. Kenapa? Kata Pak Harto, dia mendapat mandataris MPR itu nggak ada yang tahu se-Indonesia itu artinya apa. Dan karena menurut dia rakyat ini nggak tahu, kurang aturan atau kurang bersyukur bahwa mandatnya itu ada di Pak Harto. Pak Harto belum mati. Gitu loh. Coba kita review ya tahun 2000 itu apa yang terjadi? Prabowo diusir ke Jordan. Kita nggak tahu salahnya apa ya. Oke lah bersalah, oke ya. Lalu Pak Harto itu kenapa nggak ditanya? Kenapa Prabowo diusir? Untuk apa? Salahnya apa? Nggak pernah ditanya. Termasuk Pak Harto. Nggak pernah kita tanya, salahnya apa? Kalau mencuri, barbuknya mana? Gitu loh. Kalau orang mencuri kan ada perampasan aset ya. Kenapa waktu itu Pak Harto kok nggak dirampas asetnya oleh Jaksa Agung? Kok sekarang orang bisa dirampas asetnya gitu. Surya Darmadi dirampas itu hartanya, tanahnya, rekeningnya. Harvey Muiz dirampas termasuk handphonenya, jam tangannya. 14 jam tangan mewahnya juga dijarah oleh Kejaksaan Agung. Nah Pak Harto, tanahnya masih ada di Cendana. Kenapa kok nggak dirampas Jalan Cendana? Itulah yang disayangkan. Artinya reformasi ini salah jalan. Kalau nggak salah jalan ya kita nggak mungkin miskin masih sekarang. 27 tahun kita itu reformasi. Rakyat masih nggak kuat bayar beli gas, beli BBM. Buktinya masih subsidi. Harga solar itu udah 30.000 di luar negeri. Kita masih 6.000. Berapa yang dibakar untuk BBM? Oleh karena itu, ya orang salah itu nggak apa-apa ya. Kamu bersalah nggak apa-apa, asal kamu tahu jalan gitu loh. Prabowo itu diusir 27 tahun oleh Soeharto. Nggak apa-apa, asal tahu jalan gitu loh. Jangan sampai diusir dari Cendana, lalu dia ke Banyumas. Ada apa di Banyumas? Kan namanya salah jalan gitu loh. Kalau orang tuh diusir ya kan, misalnya, ya katakanlah saya diusir atau sekolah ke luar negeri sampai di Amerika ya, harus tahu jalan pulang lah, istilahnya begitu. Intinya begitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bahwa sejarah kita itu berarti kalau Sultan itu yang masih hidup ya, keturunannya itu berarti yang paling kaya adalah Sultan Kutai. Karena di sana itu minyak disedot sampai balik papan Kembung. Sampai IKN itu Kembung. Isinya juga di bawah IKN itu ada batu bara itu jutaan ton. Kenapa Sultan Kutai yang terkaya di Indonesia kok nggak diakui kekayaannya, kok nggak dibagi? Jawabannya begini, ya. Walaupun Sultan itu tidur di tanah yang ada emasnya ya, jangankan batu bara atau minyak, ada emasnya gitu ya. Tapi sejarah kita itu, Indonesia waktu zaman VOC, ya kita ngomong VOC, kenapa VOC? Yang berdaulat itu, yang menang perang itu adalah VOC. Karena Sultan Agung juga kalah lawan VOC. Ya, artinya negara kita itu adalah negara VOC.
Kamu boleh marah-marah, kamu boleh nangis ya bahwa Soekarno itu proklamasi. Sekarang begini deh kenyataannya deh. Seandainya Zelensky atau Putin itu proklamasi ya. Proklamasi dengan ini Ukraine menang. Maka seluruh kekuasaan dioper kepada Zelensky secepat-cepatnya gitu kan. Lu pikir lu gile? Ya dasarnya dari wilayah perang Ukraine itu ditentukan dari kesepakatan terakhir. Kalau kamu kalah, seluruh Ukraine itu mau diakui oleh Putin. Kalau Zelensky itu kalah, gitu. Kalau Zelensky nggak kalah, ya wilayah-wilayah yang sekarang de facto itu juga diisi oleh tentara Rusia. Mau diapain? Crimea, itu Donbas, itu kan udah itu yang maunya Putin karena dia nggak punya Crimea, nggak punya Donbas, dia nggak punya wilayah laut, nggak punya pelabuhan. Sehingga kalau nggak punya pelabuhan, dia mau kirim minyak, mau kirim segala macam senjata, mau nggak lewat mana kalau nggak lewat air. Dia mau impor dari Venezuela, mau dikirim kemana kalau nggak lewat air? Atau dia mau ekspor? Rusia nggak punya pelabuhan. Pelabuhannya itu cuma satu-satunya, itu ada dua ya. Yang satu Vladivostok, yang kedua adalah Saint Petersburg, dan itu dua-duanya rawan gitu loh, rawan beku dan sebagainya. Jadi kembali lagi, yang de facto penguasa perang itu adalah VOC. Buktinya apa? Buktinya waktu perang Sultan Agung VOC menang. Waktu perang Diponegoro yang menang VOC. Memang waktu perang Napoleon itu VOC kalah, maka dari itu dioper Inggris, tapi kemudian kan diambil alih oleh Belanda. Bahkan waktu itu Belanda belum merdeka. Jadi de facto penguasa Indonesia itu adalah VOC. Dan waktu itu VOC tidak punya pengolahan pertambangan. Yang ada itu hanya baru, karet, coklat, kopi, kakao, rempah-rempah. Ya itu yang ekspornya dikirim seluruh karet se-Indonesia itu. 350 tahun itu ekspornya ke Eropa, lalu bayar 30% kepada VOC. Yang ada duitnya itu adalah rekening VOC. Berapa jumlahnya? 7 triliun dolar. Apakah duitnya masih ada? Ada. Lalu itu hak siapa? Nah itu loh pertanyaannya. Hak siapa? Waktu itu perjanjian perang yang diakui oleh VOC adalah tahun 1757. Yaitu seluruh kekayaan VOC dioper kepada Mangkunegoro I. Mangkunegoro I itu artinya pemangku negara. Kamu sebagai country stakeholder, atau kamu sebagai ya pemegang saham dari VOC. Itu kenyataannya, karena yang perang waktu itu adalah Mangkunegoro, Pangeran Sambernyawa, bukan Sultan Kutai. Lah Sultan Kutai itu kan baru kaya itu kan sekarang, setelah ada batu bara. Tapi dia nggak pernah perang, nggak pernah ada dom. Beda dengan Aceh. Kalau Aceh itu ada dom, dan dia punya kekuasaan khusus. Karena dia waktu perang, dia nggak sepakat gitu loh. Jadi tergantung perang. Oke? Kalau daerah istimewa Aceh, seperti daerah Yogyakarta, itu punya hak-hak khusus. Tapi kalau Kutai nggak pernah perang. Oke, yang pernah perang itu ya yang diakui oleh VOC adalah perang Sambernyowo. Itu yang diakui, maka dari itu seluruh harta VOC sampai sekarang dikuasakan kepada Mangkunegoro. Kalau dihitung sekarang itu dari Mangkunegoro 6, sekarang itu yang cucunya gitu loh. Bisa dibilang lah generasi ke-8 ya, walaupun bukan Mangkunegoro 9. Mangkunegoro 9 udah mati, tapi dia bukan pewaris dari harta VOC. Demikian mudah-mudahan lebih jelas.